dengan Iran, entah itu masalah Hormuz ataupun masalah nuklir yang disebut denuklirisasi Iran? Katanya kan didukung sekutunya ya, permintaan sekutunya ya. Tolong dilihat, kira-kira benar nggak pernyataan seperti itu? Kalau sekutunya dia itu berpuluh tahun sejak revolusi nggak pernah ditembak peluru satupun oleh Iran. Kok sekarang bagaimana mereka punya kesepakatan menyerang Iran, meminta Amerika gitu loh. Udahlah, apa yang dikatakan Trump, kalau saya, mudah-mudahan ada yang sama-sama saya percaya, nggak usah percaya apa kata Trump. Dan sekarang gini, tadi kembali sedikit ke yang tadi, kalau boleh Mbak Ken, yang namanya konsolidasi gencatan senjata itu lebih berat dia masalahnya, Trump maksudnya. Karena dia konsolidasi itu bukan berarti mengkonsolidasikan kekuatan militernya loh, tapi mengkonsolidasikan kekuatan politiknya dia, Republik di Washington. Sementara Iran yang namanya gencatan senjata mengkonsolidasikan itu yang menata kembali yang kurang dan menambah amunisinya yang tidak sulit dibandingkan rudal-rudal canggihnya Amerika. Loh, artinya apa? Ketika dia masih dalam kondisi amunisi yang sama, kalau dia memulai perang lagi akan semakin parah buat Amerika karena semakin berkurang stoknya. Tapi di dalam negeri itu semakin berkurang kepercayaan kepada dia. Sementara Iran rakyatnya tetap di belakang pemerintahnya. Dan tetap sepakat dengan diserang kita balas. Masuk pasukan darat, rakyat Iran siap maju kan gitu. Konsep mereka. Tapi seberapa besar sih Pak Dian kepercayaan Trump terhadap Arab Saudi yang dalam beberapa waktu terakhir ini nampaknya cukup dekat nih Pak, cukup kompak begitu ketika bicara serangan terhadap Iran? Saudi adalah mitra paling utama Amerika di kawasan Teluk karena dia produsen migas paling besar di situ yang selama ini juga ikut membantu menyuplai buat Amerika. Karena Saudi itu kalau tidak salah 10 juta tuh. Sekarang Amerika lebih banyak produksinya, tapi tetap membantu. Secara militer, konsumen senjata Amerika paling besar adalah Arab Saudi dan Israel. Dua negara itu. Secara tujuan dia menguasai minyak, Arab Saudi itu mitra utama karena kilang-kilang minyak terbesar itu ada di Arab Saudi. Makanya ketika Iran mampu menyerang kilang Aramco punya Saudi, Amerika yang mulai panik karena semakin turun produksinya, semakin juga ekonominya susah. Buat saya melihatnya seperti itu. Tapi kalau dilihat apakah Saudi yang meminta, saya kira ya Saudi juga kalau ditanya rakyatnya, rakyat Timur Tengah, negara-negara Teluk itu, sudah tidak ada yang mau perang. Mereka Dubai, coba bayangkan berapa banyak ekspatriat yang meninggalkan, padahal hidupnya mereka Dubai itu dari ekspatriat, bisnis dengan asing. Loh, apa mau meminta untuk menggempur? Buat saya kenapa Saudi? Karena Saudi lah yang saat ini masih menjadi andalannya Amerika. Karena memang erat, dia konsumen alat perang, dia penyuplai minyak juga tetap ke Amerika, dan dia memang konsep perjanjiannya itu Amerika menjadi payung keamanan dan pertahanan negara-negara itu. Tapi negara lain simpel, kita negara kecil, buat apa ikut-ikutan gitu loh. Karuan kita tenang-tenang, yang perang silakan perang. Mudah-mudahan kita nggak diajak-ajak. Jadi tidak lain tidak bukan kedekatannya ini lagi-lagi karena kepentingan alasan ekonomi, Pak Dian? Iyalah, apalagi sih. Maaf dengan segala hormat buat umat muslim tidak ada kaitan, tapi Arab Saudi tidak ada minyak dan Mekah, selesai itu negara. Kalau Iran tidak ada minyak, dia masih punya baja, petrokimia, masih punya banyak hal yang Iran bisa hidup kalau minyaknya, katakan sekarang ada di blokade hidup kok. Ya, betul. Ya kan? Loh, apa yang harus dikhawatirkan? Kemampuan teknologi dia, kedokterannya. Sekarang lihat, rumah sakit kanker mungkin terbesar di dunia baru dibuka di Iran. Artinya apa? Tidak ada, dengan perang saja ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang.
seperti teknologi militernya. Betul. Apalagi tidak ada perang. Buat saya, coba aneh ya kalau pikir, Saudi dan Iran pernah putus hubungan diplomatik gara-gara masalah pemimpin Syiah di Saudi yang digantung itu dibalas dengan dibakarnya kedutaan. Yang mendamaikan setengah mati negara Islam, bukan Cina. Sekarang dengan mudahnya Saudi bilang Amerika serang Iran. Kira-kira masuk akal nggak tuh? Kalau sebelum ada dia, nggak dulu semua ada Trump itu, bener damai gitu. Oke, menarik nih kalau kita lihat bagaimana sejarahnya ke belakang. Tapi Pak Surya, kalau melihat bagaimana kekuatan militer, lagi-lagi apalagi Trump tadi selalu dengan gayanya yang begitu percaya diri bilang, sebetulnya kita sudah siap melakukan serangan besar-besaran yang katanya bahkan bisa memporak-porandakan Iran. Betulkah demikian, Pak? Masih punya kekuatan itu? Kekuatan di omongannya iya, Mbak. Karena sejak awal tuh dia kan bilang, saya akan menyelesaikan Iran hanya 4 hari aja. Betul. Dia pikir Iran seperti Venezuela mungkin ya. Memang hari pertama dia sukses. Hari kedua dan seterusnya ganti dia yang diserang. Nah, nyerangnya ini kan karena Amerika itu forward defense itu. Dia menghadirkan 2 kapal selam, kapal Indo, kemudian 3 kapal Indo. Dan kapal Indo ini kan hanya sebagai pangkalan aja untuk meluncurkan pesawat tempur mereka. Yang mereka andalkan negara-negara di Teluk itu, Mbak, di depan itu, Mbak. Arab Saudi, CS tadi itu, Pak. Nah, tadi Pak Dubes juga mengatakan, tidak bodoh orang-orang negara-negara ini. Dia itu kan minta perlindungan Amerika kalau dia diserang. Nah, kok sekarang dia mau perang, dia suruh nyerang juga. Dia berpikir kan. Dan kenyataannya sekarang kalau kita lihat Arab Saudi, memang dia juga bereaksi untuk membantu Amerika. Tapi dia bagian yang kecil, Pak. Bagian yang apa itu Houthi gitu ya. Iya, betul. Gitu karena yang juga terjadi di Bab el-Mandeb juga, Pak. Bab el-Mandeb ya, karena rencana penutupan berikutnya kan Bab el-Mandeb. Jadi Saudi dikasih PR ke Amerika untuk menyelesaikan para proksi-proksi yang ada di sana, Mbak, supaya Bab el-Mandeb nggak ditutup. Karena kalau Bab el-Mandeb juga ditutup, 2 choke point ini ditutup, bisa kita bayangkan bahwa ekonomi dunia makin anjlok karena kapal-kapal harus berputar jauh ke selatan Afrika seperti itu, Pak. Oke. Nah, kalau Iran sendiri seperti apa saat ini ya posisinya, Pak Surya? Karena kan tadi Trump lagi-lagi juga bilang Iran yang minta untuk tidak diserang, gitu. Walaupun Iran juga sudah dengan tegas membantah. Ya, betul, Pak. Kita tidak pernah mendengar pernyataan pemimpin Iran bahwa dia itu siap negosiasi awal. Tidak pernah dia. Selalu Amerika kan. Nah, dia nuruti. Tapi dia juga beneran nggak ini? Kalau nggak beneran, dia juga hati-hati. Begitu Amerika nyerang, dia balas nyerang. Artinya apa? Iran ini tetap berusaha mempertahankan diri, Pak. Walaupun katakan sekarang kapal-kapal tempurnya udah habis ya. Tapi ingat dia masih punya kapal-kapal swarmboat itu yang kecil-kecil gitu. Dia sembunyi di dalam karang-karang yang setiap saat dia akan nyerang ratusan itu langsung. Dan terbukti sampai sekarang Amerika tidak mampu menerobos ya breakthrough dari Hormuz ya, tidak mampu juga untuk menetralisir ranjau yang sudah dipasang sana, dan tidak mampu masuk tadi karena tidak hanya ranjau, tidak hanya swamput, tapi juga ada peluru kendali untuk anti surface, anti kapal, dan juga ada drone-drone yang siap menyerang mereka. Terbukti sampai sekarang tidak bisa masuk. Artinya apa? Kemampuan bertahan Iran ini masih kuat. Belum lagi dibantu sekarang tuh pakai PET itu kan, yang untuk nembak pesawat tempur baru dari Cina kemarin berapa pesawat yang bawa itu. Nah, itu lebih kuat lagi andai kata nanti diserang dari udara atau bahkan diserang dari darat yang menggunakan kekuatan. Nah, menarik nih Pak Surya, kalau sudah menyebut Cina, sudah menyebut Rusia, kita juga jangan lupa terhadap Israel yang sebelumnya, waktu-waktu sebelumnya kemarin sempat dikabarkan renggang hubungannya dengan Amerika. Tapi di pernyataan terbarunya kan juga mengatakan bahwa Amerika dan Israel ini sudah siap kok melakukan serangan lagi. Apakah kemarin pertemuan di Gedung Putih itu ada hasilnya, dan inikah hasilnya? Ya,